Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Buku Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN untuk kelas 7 memuat cacat yang serius. Di dalamnya ada kesalahan sangat mendasar tentang agama Kristen, Buddha, dan Konghucu. Orang pertama yang menyampaikan kesalahan fatal itu adalah Romo Stepanus Sigit Pranoto. Romo di Kongregasi Imam Hati Kudus Yesus ini mengunggah tweet yang mempersoalkan kesalahan terkait materi tentang agama Kristen. Tweet ini beredar viral dan langsung direspons. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah segera menarik buku itu dari peredaran. Penarikannya juga berlangsung sangat cepat. Di hari yang sama dengan masuknya protes Romo Sigit, buku bermasalah itu sudah ditarik, baik edisi cetak maupun edisi PDF-nya. Koreksi segera dimuat dan disebarkan. Kemendikbudristek juga sudah mengontak memohon maaf dan meminta masukan dari sejumlah lembaga yang punya otoritas keagamaan. Ada KWI Katolik, PGI Protestan, Sangha Agung Indonesia Buddha, dan Matakin Konghucu. Kesalahan dalam buku PPKN ini serius, sama sekali tidak sepele. Kesalahan utama ada pada penjelasan tentang ajaran inti agama. Yang paling mendasar adalah penjelasan tentang ajaran Kristen. Kita bersyukur bahwa tidak ada kemarahan umat Kristen atau misalnya demonstrasi yang eksplosif. Namun ini tidak berarti umat beragama tidak terlukai. Sebagian dari mereka mungkin diam karena mengamalkan ajaran agamanya untuk cinta damai, mengampuni, dan bertenggang rasa. Sebagian lagi mungkin diam karena merasa tidak ingin membuat masalah dengan mayoritas. Atau sebagian lain diam karena merasa tidak punya power. Tapi terlepas dari diamnya umat, apa yang terjadi layak untuk dilacak penyebabnya. Rangkaian kesalahan di dalam buku itu menimbulkan banyak pertanyaan. Tapi sebelum lebih jauh, kita lihat dulu di mana letak kesalahannya. Ingat ya, ini adalah buku PPKN, bukan buku pelajaran agama. Hanya saja dalam salah satu babnya ada penjelasan tentang perbedaan 6 agama di Indonesia. Mengenai Kristen, ada 3 kesalahan mendasar dalam buku ini. Pertama, disebutkan bahwa Tuhan dalam agama Kristen adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus sebagai 3 yang tunggal atau Trinitas. Kedua, disebutkan pula bahwa kitab suci umat Kristen adalah Injil. Ketiga, dijelaskan bahwa umat Kristen wajib beribadah setiap akhir pekan di gereja masing-masing. Ini semua salah secara mendasar. Menurut doktrin Kristen, Trinitas atau Allah Tritunggal terdiri dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadi, Bunda Maria bukanlah bagian dari Trinitas. Dalam gereja Katolik khususnya, Bunda Maria memang mendapatkan tempat yang istimewa sebagai Ibu Yesus Kristus. Tetapi bukan berarti bahwa umat Katolik menempatkan Bunda Maria sebagai Tuhan atau sejajar dengan Tuhan. Kemudian soal kitab suci. Kitab suci umat Kristen adalah Alkitab, sedangkan Injil adalah salah satu bagian dari Alkitab. Jadi mengatakan kitab suci umat Kristen adalah Injil tidaklah tepat. Sementara soal ibadah, umat Kristen tidak hanya beribadah wajib di hari Minggu. Ibadah umat Kristen juga dilakukan di hari-hari selain Minggu. Itu semua kesalahan terkait agama Kristen. Belakangan diketahui pula ada kesalahan dalam penjelasan tentang agama Buddha dan Konghucu. Tidak terlalu mendasar, tapi tetap sangat mengganggu. Yang keliru mengenai agama Buddha adalah penjelasan bahwa penyebaran agama Buddha di Indonesia berasal dari Cina dan baru berkembang di Indonesia pada abad ke-8 di masa kerajaan Sriwijaya. Padahal sumber-sumber data yang ada menunjukkan agama Buddha masuk dari India dan berlangsung pada abad ke-5 di masa kerajaan Tarumanegara. Adapun tentang Konghucu yang jadi masalah adalah penyebutan Klenteng sebagai tempat ibadah umat Konghucu, penulisan tentang kapan agama Konghucu berkembang, dan tidak disebutkannya kitab suci agama Konghucu, yaitu Sishu dan Wujing. Terlihat bahwa kesalahan buku tersebut terkait dengan materi yang sebenarnya tidak sulit didapat. Karena itu harus dipertanyakan kualitas penulis buku tersebut. Apakah Kemendikbudristek asal-asalan menunjuk penulis? Tampaknya
Tidak. Proses penunjukan penulisnya sebenarnya tidak dilakukan secara serampangan. Penulis dipilih oleh sebuah panitia seleksi. Panitia seleksi memilih dengan melihat 3 kualifikasi penulis: pemahamannya tentang kurikulum, kemampuan menulis, serta kepakarannya dalam materi yang ditulis. Berdasarkan pertimbangan itu, Pansel memilih Dr. Zaim Uhrawi dan Ruslinawati sebagai penulis. Reviewernya Profesor Dr. Sapriya Med dan Adi Dharma Indra MPD. Kalau dilihat rekam jejaknya, penulis memiliki kompetensi dan kualifikasi memadai dalam subjek Pancasila. Dr. Zaim adalah ketua Yayasan Karakter Pancasila dan pernah menulis buku Karakter Pancasila. Dia juga pernah menjadi direktur utama penerbit PT Balai Pustaka dari 2007 sampai 2012. Sementara itu, Ruslinawati sebagai penulis kedua memiliki pengalaman puluhan tahun sebagai pengajar bidang studi PPKN di SMP. Ia lulusan IKIP Jakarta jurusan PMPKN tahun 1998. Ia juga aktif dalam gerakan pendidikan perdamaian dan pelatihan karakter Pancasila. Demikian pula dengan para viewersnya. Sapriya adalah seorang guru besar Universitas Pendidikan Indonesia dengan keahlian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Karya-karyanya pun tidak jauh dari soal kurikulum pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Reviewer kedua, Adi Dharma Indra, mempunyai riwayat pendidikan S1 dan S2 di bidang pendidikan kewarganegaraan. Dan menarik untuk mencatat, Adi bekerja di sebuah sekolah swasta Kristen terkemuka. Dilihat dari data itu, nampaknya penggarap buku ini sebenarnya punya kualifikasi lebih dari memadai. Lalu di mana letak masalahnya? Saya duga kesalahan terjadi karena para penulis dan reviewer ini ahli dalam pendidikan Pancasila, tapi bukan dalam hal agama. Buku kontroversial ini adalah buku pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Hanya saja di dalamnya ada sebuah bagian tentang keberagaman agama. Saya sendiri tidak membaca langsung bukunya, tapi saya duga itu cuma bagian singkat yang mendeskripsikan perbandingan agama. Menurut informasi yang saya peroleh, materi perbandingan agama ini tidak ada dalam materi PPKN di tahun-tahun sebelumnya. Muatan perbandingan itu, ironisnya, justru diberikan untuk membangun semangat pluralisme. Jadi ini adalah sebuah muatan baru. Sayangnya si duet penulis tidak cukup hati-hati menulis bagian yang walau mungkin hanya berporsi kecil, namun esensial. Saya punya kesan Zaim dan Ruslinawati menggampangkan. Saya yakin mereka hanya merujuk pada buku abal-abal yang memang banyak tersedia, atau sekedar menggunakan pengetahuan yang ada di kepala mereka. Pandangan bahwa Trinitas itu adalah Tuhan Allah, Tuhan Yesus, dan Bunda Maria memang juga pernah saya kenal puluhan tahun yang lalu. Tapi begitu saya lebih banyak membaca, salah persepsi itu hilang. Jadi memang ada miskonsepsi di banyak orang Islam. Begitu juga soal kitab suci. Mayoritas umat Islam nampaknya sih percaya bahwa kitab suci umat Kristen adalah Injil, bukan Alkitab. Dan mayoritas umat Islam nampaknya juga percaya bahwa umat Kristen hanya beribadat di hari Minggu. Itu adalah kesalahan umum. Namun tentu saja kesalahan semacam itu tak boleh tampil dalam karya yang dijadikan rujukan pendidikan resmi. Resepnya sederhana kok. Kalau penulis membahas materi yang tidak dikuasai, dia seharusnya bertanya pada ahli atau mencari rujukan yang otoritatif. Apalagi ini menyangkut agama. Ini yang sayangnya tidak dilakukan penulis. Menurut Sigit, dari 13 daftar pustaka yang tercantum di dalam buku PPKN tersebut, tidak ada satupun sumber bacaan yang berkaitan langsung dengan agama-agama yang dibahas. Ini sangat jelas menunjukkan kesembarangan penulisan. Sebagai doktor, seharusnya penulis tahu persis langkah-langkah verifikasi yang disyaratkan dalam penulisan buku ilmu pengetahuan. Bagaimanapun juga tidak adil kalau kita menyalahkan hanya penulis. Di atas penulis ada reviewer dan ada editor. Mereka pun terkesan menggampangkan. Mungkin mereka merasa apa sih yang bisa salah dengan materi PPKN? Ini kan bukan materi rumit seperti misalnya matematika, biologi, fisika, atau sejarah.
Jadi mungkin mereka tidak membaca secara teliti. Dilepas saja. Yang mereka lupa kali ini ada tambahan muatan perbandingan agama. Dan disitulah kesembronoan mereka berdampak fatal. Kemendikbudristek sudah mengambil langkah-langkah tepat untuk mengoreksi kesalahan mereka. Kita percaya tak ada kesengajaan dalam kesalahan ini. Ini sebenarnya human error. Ini terjadi karena kesembronoan. Namun ini tak bisa dibiarkan berulang. Pengetahuan tak bisa dipermainkan, apalagi menyangkut agama. Ikuti saja disiplin verifikasi. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.